حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر Oke, baiklah. Mungkin kita sambil mulai aja lah. Kalau ada yang lain kena bisa aja sambil-sambil. Oke, sudah siap berdataanlah. Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu melanjutkan matematika peminatan untuk kelas 11 IPA 2. Mungkin Ibu minta tolong nanti bisa on cam lah, khususnya kalau absensi. Oke, baiklah. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang lain gimana nih? Ada yang sakit? Oke. Baiklah, Ibu absensi dulu lah. Oke. Pertama, Siti Najwa ada? Siti Najwa. Oke, ada ya. Atika Damayanti. Atika? Hadir, Prof. Ya, on cam. Bisa. Ya, kasih Atika. Oke. Kolbu ada? Belum masuk ya? Temannya tolong ya di chat yang belum masuk. Oke, Kalbu. Salsabila. Salsabila ada? Ibu. Oke, siap. Muhammad Ilham Akbar. Muhammad Ilham Akbar ada? Oke, belum lah. Tolonglah kawannya. Oke, Alvita Nurhalisa. Alvita ada? Hadir, Ya, buka kameranya. Siap, makasih. Najma Ikramah. Ada, Bu. Ada. Oke, Najma ada. Aura Azhara. Aura ada? Mana Aura? Belum masuk ya? Mutiara Nandita. Mutiara? Belum. Fiona Winola Suprapto. Hadir, Ibu. Oke, siap. Ibu, Mutiara tadi izin lambat masuk jaringannya lelet. Oke. Mutiara tadi lah. Siap. Fiona tadi ada. Nisrina Mayada ada? Nisrina Mayada? Hadir, Ya, buka kamera. Oke, siap. Makasih. Nur Hikmah ada? Hadir. Hadirah. Oke, siap. Siti Raudah. Siti Raudah ada? Oke, belum ya. Nur Anissa Janeta. Hadir. Oh, oke, siap. Jihan Najwa. Hadir, Bu. Oke, mana nih? Nggak kelihatan kameranya. Siap, makasih. Meliani ada? Tolonglah yang belum ada kawannya bisa dihubungi. Nurhalisa Nur Safira. Hadir, Bu. Iya, makasih. Ya, Muhammad Raihan Ramadhani. Hadir, Bu. Hadir. Oke.
Revalina Adelia Hermawan. Ada? Revalina? Oke, belum masuk lah. Faiz Fatan Nasution. Faiz. Oke, siap. Delvina Cinta Setiawan. Delvina? Ada? Oke, ini masuk ya orangnya tapi nggak nyahut. Delvina. Rijali Hadi. Oke, tes suara ulun terdengar? Suara ibu terdengar? Ini kedengaran. Rijali Hadi ada? Rijali belum mungkin lah. Muhammad Fatih Ar-Rahman. Fatih. Hadir, Bu. Oke, mana nih kameranya? Absen dulu. Fatih. Siap. Fadlullah. Fadlullah ada? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Muhammad Gifari Anugrah Perdana. Ada? Belum mungkin lah. Lutfi Antagani. Oke, Lutfi belum juga. Muhammad Firdaus Rifki Alfarej. Belum. Oke. Teman-temannya yang belum bisa dihubungi akan lah. Oke, baiklah. Untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, untuk memulainya, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan penuh keberkahan. Mari kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu share screen ya. Sebentar. Bu, Ya, Bu, Pon. saya bisa beli yang tadi hadir. Oh iya, Feby. Kelewat ya Ibu ya? Oke, siap-siap. Ada yang kelewat lagi gak nih? Feby ya? Oke, siap-siap. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ibu share screen, tunggu sebentar. Bu Rijali hadir, Bu. Oke, siap. Rijali baru gabung ya? Oke, Rijali ya. Siap-siap. Rijali. Oke, nanti di penghujung pembelajaran akan Ibu sebutkan lagi. Oke, ini kita lanjut pembelajaran matematika peminatan. Masih tentang persamaan trigonometri. Oke, semuanya sudah siap kan nih untuk belajar matematika di awal hari pembelajaran? Ibu harapkan Insyaallah siap. sudah siapkan bukunya ya, pulpennya untuk mencatat. Oke, kita mulai. Hari ini kita membahas masih tentang persamaan trigonometri. Oke, kelihatan screen Ibu PPT-nya? Hari ini sudah. Oke, siap. Kita hari ini sudah pertemuan keempat ya untuk matematika peminatan. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Masih tentang menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita tentang menentukan penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk fx sama dengan pi. Menentukan penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk fx sama dengan gx. Oke, itu ya. Ada dua hari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, pembahasan sebelumnya, pertemuan sebelumnya, masih ingat? Ayo, untuk sin 0 derajat, berapa? Ada yang masih ingat? Oke, di sini ya, masih ingat ya, 0 derajat itu sama dengan 0, bentuk radiannya 30 derajat itu sama dengan 1/6 pi. Oke, 45 derajat, 1/4 pi. Masih ingat kan pi itu berapa? Berapa derajat? 180. Iya, 180. benar, 180. Masih ingat sin 0 derajat berapa? Ya, 0. Sin 30 derajat? Setengah. Sin 45 derajat? Setengah akar? Akar 2. Iya, setengah akar
2. Oke. Sin 60 derajat. Setengah. Akar 3. Iya, benar. Sin 90 derajat. Kita ngulang-ulang aja dulu. Sin 90 derajat. 1. Iya, cos 0 derajat. Oke. Cos 0 derajat 1. Iya, benar ya, gini ya. Nah, ini harus kalian ingat atau hafalkan. Ingatlah pokoknya. Ya, untuk 0 derajat sin cos tannya. Nah, kemudian minggu kemarin kita sudah belajar persamaan trigonometri untuk sudut dalam satuan derajat dan sudut dalam satuan radian. Oke, kelihatan nggak? Masih ingat nggak nih? Sin X sama dengan sin A derajat. Mana X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan 180 dikurang dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Begitu juga dengan cos dan tan-nya. Masih ingat kan? Oke, hari ini kita melanjutkan pembelajaran ini. Masih ingat ya? Tolong diingat ya, hari ini kita memakai rumus-rumus ini. Oke. Nah, kalau ibu kecepatan atau ada yang kurang jelas, nanti silakan langsung tanya aja ya. Oke. Siap, Ibu. Siap. Yang pertama, persamaan trigonometri berbentuk fx sama dengan pi. Persamaan trigonometri berbentuk fx sama dengan pi, di mana pi ini, Pi ini adalah suatu konstanta real, dapat diselesaikan dengan cara menggunakan bentuk dasar sebagai berikut. Nah, Alvita. Oke, lanjut ya. Oke, yang pertama di sini fx sama dengan pi. Nah, di mana mengubah bentuk sin x sama dengan a. Oke, pi ini kita bentuk dalam a menjadi bentuk sin x sama dengan sin alfa. Oke, kalau kita menemukan rumus di mana ada fx sama dengan pi atau a, nanti berubah menjadi sin alfa ini. Yaitu a atau pi-nya ini sebagai konstanta, diubah dalam bentuk derajat nantinya. Oke, kalau mengubah bentuk cos x sama dengan a menjadi bentuk cos x sama dengan cos a. Nah, dan C-nya mengubah bentuk tan X sama dengan A menjadi bentuk tan X sama dengan tan alfa. Oke, biar lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soalnya. Ingat ya, fx sama dengan pi di sini. Oke, di sini ada contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut. Ada sin X sama dengan 1, di mana intervalnya adalah 0 derajat kurang 0 derajat, X lebih besar atau sama dengan 0 derajat, dan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Oke, gimana nih? Nah, di sini kan ada fx sebagai sin X dan pi-nya tadi sebagai 1. Oke, bisa dipahami? Kita punya rumus sin X sama dengan 1. Nah, di mana tadi fx sama dengan pi, pi-nya sebagai 1 di sini. Iya, gak apa-apa, anak Alvita. Oke, lanjut ya. Nah, penyelesaiannya. Nah, jadi kita peroleh rumusnya sin x sama dengan 1, maka diperoleh. Oke, ingat, dalam persamaan ini, yang kita perlukan adalah kita harus mengingat perbandingan trigonometri, rumus yang ini. Jadi harus kalian ingat ya. Oke, kita lanjutkan. Gimana sini? Sin X sama dengan 1. Pada tabel sin, manakah yang derajatnya hasilnya adalah 1? Berapa? 90. Iya, 90 derajat ya. Nah, jadi berubah. Sin X sama dengan sin 90 derajat. Misalnya di sini, sin X sama dengan setengah akar 3. Berarti berapa? Sin berapa berubahnya? 60. Iya. Misalnya tan 1/2 akar 3. Berarti berapa derajatnya? Tan-nya. 30. Iya, 30 ya. Ya, bisa dipahami sampai sini?
berubahnya? Nggih, alhamdulillah. Yes. Semuanya bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Permisi Bu, Pon, iya, kenapa? bagaimana cara mendapatkan 90? Oh, yang ini ya, dapatnya 90. Tadi, kan di sini kita cuma punya rumusnya sin X sama dengan 1. Dan kita tadi memakai rumus Fx sama dengan Pi. Fx-nya sebagai sin X dan Pi-nya sebagai 1. Nah, kemudian kita mau merubah sin X sama dengan sin alpha. Sin X kita tetap, kemudian 1. 1 pada tabel perbandingan trigonometri, 1 pada sin, berapa derajat di sini? Nih, ada derajatnya di sini. Yang hasilnya Ada di rumus derajatnya, bagian radian sama derajat. Iya. Derajatnya, kita ambil yang derajatnya. Yang angkanya 1 yang mana di sin ini? Yang angkanya 1. 9? Iya. 90. Iya. Derajat. Iya, maka 90 derajat. Iya, 90 derajat. Maka diperolehlah sin X sama dengan sin 90 derajat. Oke, sekarang khusus untuk anak kalbu. Misalnya ada sini sin X sama dengan 1/2. Berapa di sini derajatnya? Mana yang 1/2? 1/2. Yang di sin. 1. Yang mana? Yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang tabel mana? Yang ini kan? 1/2? Bukan. Yang lagi ketiganya. Yang setengah. Ini. Bagian yang 90. Bukan. Seperti ini. Di sini misalnya sin X sama dengan 1/2 misalnya. Oke. Kita cari. Kalau di sini kan sin X sama dengan 1. Kita cari di tabel sin yang hasilnya 1. Yang hasilnya 1 adalah yang ini. Kan? Nah, kita lihat derajatnya berapa satu ini? 90 derajat. Nah, maka diperolehlah sin X sama dengan sin 90 derajat. Oke, sampai sini bisa dipahami? Iya. Nah, misalnya sin X sama dengan setengah atau 1/2. Manakah tabel di sini yang setengah? Yang ini kan? Nah, kita lihat derajatnya yang berapa? 30 derajat. Maka sin X sama dengan sin 30 derajat nanti. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kita dapatkan. Iya, bagus. Nah, di sini ya, hasilnya dari sini kita jadikan derajat. Berapa soal itu? Oke, kita lanjut ya. Gimana anak kalbu? Kita lanjut ya. Nah, kemudian kita... Ya, kenapa? Oke, siap ya. Kita lanjutkan ke rumus yang kemarin, minggu lalu. Kita masukkan ke persamaan trigonometri. Yaitu, masih ingat? X untuk sin, X sama dengan alpha ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, di sini alfanya adalah 90 derajat. Kita ganti. X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360. Oke, kita masukkan. K-nya kita ganti. Kita misalkan dari 0. K sama dengan 0. X 90 derajat kita masukkan. K-nya kita ubah jadi 0. 0 kali 360. Hasilnya adalah 90 derajat. K sama dengan 1. Iya. Hasilnya bagaimana? Prosesnya 90 derajat ditambah 0,360 derajat. Nah, itu dapat dari rumus yang minggu kemarin. Masih ingat kan rumus minggu kemarin untuk persamaan trigonometrinya? Untuk sin? Ya. Ya. Yang ini. Nah, masih ingat kan rumus yang ini? Untuk sin, rumusnya adalah X sama dengan alpha kuadrat ditambah K kali 360. Kita gunakan rumus yang ini. Oke. Gunakan rumus tuh. Ya. Yang tuan tunjuk. Gunakan rumus tuh sudut dalam satuan derajat sama sudut sama satuan radial. Iya. Yang ini. Kita gunakan rumus yang sin. Ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke, di sini kemudian dapat 90 derajat. Di situ K-nya misalkan lagi. Pokoknya sampai dia tidak memenuhi.
K sama dengan 1. X sama dengan 90 derajat, masukkan 1. 1 kali 360, hasilnya 360. Ditambah dengan 90 derajat, hasilnya adalah 450. Dalam interval ini, 450 berarti dia tidak termasuk. Tidak Iya, memenuhi. berarti dia tidak memenuhi. Ya, benar. Nah, kemudian sampai sini kita lanjutkan lagi pada rumus yang kedua. Yaitu untuk sinnya, X sama dengan 180 dikurang dengan apa? Alfanya 90 derajat. Tambah dengan K kali 360 derajat. Oke, di sini dapatnya 90. Ini bukan alfa aja ya, tapi didapat dari 180 dikurang 90 derajat. Hasilnya 90. Tambah dengan K kali 360. Oke, kita masukkan seperti tadi. Kita misalkan K sama dengan 0. Jadi X sama dengan 90 derajat ditambah dengan 0 dikali 360 sama dengan 90 derajat. Dan K sama dengan 1, X sama dengan 90 derajat, K-nya ganti 1 kali 360 sama dengan 450 derajat. Berarti dia tidak memenuhi himpunannya. Jadi karena dia sama, 90 derajat cuma satu aja. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat. Ini kebetulan sama ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Oke, gimana? Yang lain? Bisa dipahami? Ingat ya? Kalau bisa. Ya, untuk fx sama dengan P, kita harus ingat perbandingan trigonometri ini. Tabel trigonometri. Jadi bisa kita masukkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi fx sama dengan P, nah sekarang yang kedua yaitu persamaan trigonometri berbentuk fx sama dengan gx. Nah, di sini dia menggunakan mana ruas kanan sama dengan ruas kiri. Biasanya di sini lebih kepada pembuktian. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Buktikan persamaan berikut. Ya, ada yang mau membacakan? Gimana nih bacanya? 1 dikurang sin X per 1 ditambah sin kali 90 dikurang X dibagi dengan 1 dikurang cos X per 1 ditambah cos 90 dikurang X sama dengan katangan kuadrat X. Gimana penyelesaiannya? Nah, untuk persamaan trigonometri berbentuk fx sama dengan gx, ini kita lebih kepada menggunakan identitas trigonometri. Di awal kita sudah belajar kan tentang identitas trigonometri, yang banyak rumus-rumusnya itu, yang pakai sin kostan. Nah, oke. Nah, yang ini masih ingat? Rumus-rumus identitas dasar trigonometri. Ya, masih ingat? Ya ini yang ini kan Ya. rumus dasar trigonometri. Iya. Kita gunakan yang ini. Kita akan banyak menggunakan rumus-rumus identitas trigonometri ini. Secant alpha sama dengan 1 per cos alpha. Di sini cosecant alpha 1 per sin alpha. Kotangan alpha sama dengan 1 per tan alpha. Oke. Dan juga masih ingat di sini sin 90 derajat dikurang theta atau alpha sama dengan cos theta. Sudah belajar ya kita kemarin. Mudah-mudahan semuanya masih ingat. Oke, cos 90 derajat dikurang alpha sama dengan sin alpha atau sin theta. Tan 90 derajat dikurang alpha sama dengan kotangan alpha atau kotangan theta di sini, menyesuaikan ya. Oke, untuk menjawab atau membuktikan persamaan berikut, hal apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Oke, di sini ada 1 per sin X dan juga 1 per sin 90 dikurang X. Oke, ada sin 90 dikurang X. Kalau kita lihat ke rumus ini, dia berubah menjadi apa? Sin 90 dikurang X. Oke, di sini X. Berarti nanti berapa? Cos theta. Cos theta. Benar, jadi cos theta. Oke, kita simpan dulu. Sini bisa diganti cos theta. Kalau di sini ada cos 90 dikurang X, bisa diganti apa? Sin theta. Oke,
Sin Sin beta. Oke, kita cari dulu rumus yang kompleks yang bisa diubah. Nah, oke, kan? Nah, berubah. Nah, jadi 1 per sin X per 1 ditambah, ini tadi berubah, sin 90 dikurang X menjadi cos X. Benar? Dan sini 1 per cos X per 1 plus, yang ini berubah menjadi sin X. Oke, sampai sini bisa dipahami berubahnya ini. Dapat dari rumus ini. Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kemudian sebelum masuk sini, ini kan pembagian. Kita ubah menjadi perkalian. Nah, untuk mengubah menjadi perkalian, maka bisa kita balikan. Yang bagian bawah penyebutnya menjadi pembilang. Dan yang ini kita jadikan penyebut. Seperti ini. Nah, oke. 1 dikurang sin X per 1 ditambah cos X. Dikali dengan ini ya kita hurufkan. Kita balikan jadi 1 tambah sin X per 1 dikurang cos X. Oke, sampai sini. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini peroleh 1 dikurang sin kuadrat X per 1 dikurang cos kuadrat X. Diperoleh dari mana ini, Bu? Ayo, ada yang tahu? Dikalikan. Karena dia ada 2 di sini, maka misalnya ada A dikurang B. Oke, dan di sini A ditambah B. Kita gunakan apa? Kali pelangi atau kali silang. Nah, ini kalikan ini. Jadi, ini 1 kali 1 hasilnya 1. Kemudian 1 kali sin X. Ditambah ya, positif ya. Sin X. Oke, betul. Sin X. Kemudian ini, negatif sin X dikali dengan 1, negatif sin X. Oke, bisa dilihat ya. Dan ini, negatif sin X ditambah dengan, dikali dengan plus sin X. Negatif ketemu positif jadi negatif. Ingat ya, sin kali sin kuadrat. Sin kuadrat X. Oke, di sini ada sin X dan negatif sin X. Bisa kita coret. Misalnya ada plus 1 sama negatif 1, hasilnya kan 0. Jadi tertinggallah 1 dikurang sin kuadrat X. Oke, diperolehlah ini. Oke, bisa dipahami? Diperolehlah yang ini. Nah, diperolehlah 1 dikurang sin kuadrat X. Begitu juga dengan ini, 1 dikurang cos kuadrat X. Oke, sini bisa dipahami? Kali silang ya, kali pelangi. Kalau ibu nyebutnya kali pelangi. Oke. Sama halnya juga dengan cos. Kita kalikan 1 dikali 1, 1. Tambah dengan, belum. 1 dikali negatif cos. Negatif cos X. Plus cos X dikali dengan 1 plus cos X. Dan ini plus cos X dikali dengan negatif. Negatif cos kuadrat X. Oke, di sini bisa dicoret negatif sama positif. Hasilnya adalah 1 dikurang cos kuadrat X. Oke, sampai sini bisa dipahami? Dapatnya ini? Gimana? Ada yang bingung? Gimana? Bisa dipahami? Dapatnya 1 dikurang sin kuadrat X. Bagus. Nah, Atika, yang lain gimana? Bisa ya? Bisa, Bu. Siap. Kita lanjutkan. Nah, di sini 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, berdasarkan, coba kita lihat di rumus identitas. 1 dikurang sin kuadrat X berubah menjadi apa? Cos kuadrat X. Iya, kita simpan dulu cos kuadrat X. Oke, di sini 1 dikurang sin kuadrat X, dia berubah menjadi apa? Sin kuadrat X. Jadi sama dengan hasilnya
cos kuadrat X per sin kuadrat X. Oke, sampai sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Bisa ya. Oke, kita lihat dapatnya kotangan kuadrat X. Dapat di mana? Cos per sin. Cos per sin di sini. Dia berubah menjadi kotangan karena dia kuadrat menjadi kotangan kuadrat X. Oke, di sini bisa dipahami jadi terbukti ya. Jadi rumusnya 1 dikurang sin X per 1 ditambah sin 90 kurang X dibagi dengan 1 dikurang cos X per 1 ditambah cos 90 dikurang X sama dengan kotangan kuadrat X. Jadi terbukti. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan atau masih kurang paham? Gimana? Yang lain? Dari ulun. Ya, Alvita ada? Ada yang mau ditanyakan? Ibu kecepatan ya? Jelaskannya. Ada. Ya. Ada. Ya. Yang lain gimana nih? Oke, kita lanjut ya. Ini untuk bentuk fx sama dengan gx. Oke, sekarang masuk ke latihan soal. Wah, cepet banget ya. Nah, sekarang ibu ada punya link. Bisa kalian jawab sekarang di LKS. Maksudnya link itu halaman berapa? Tuh, ibu bagikan di WA. Oke, tunggu sebentar. Wah, kelihatan. Nah, silahkan kalian jawab. Kerjakan sekarang. Gue tunggu ya. Kerjakan sekarang ya. Coba kalian hitung. Ada 3 soal. Bahkan kalian klik link yang ada ibu bagikan di grup WA kita. Sudah dibuka? Ayo sama-sama. Ibu, Nah, itu tuh yang nomor 1 tuh kosongan 1/2 aja kan, Bu? ya, 5 cos 1/2. 1/2 di cos berapa derajat? Jadi, tunggu sebentar ya. Silakan kalian jawab dulu. Silakan kalian jawab ya. Jawab sesuai dengan jawaban kalian. Bisa diklikkan linknya. Jawab ya.
Sudah ada? Ada yang sudah? Oke, buatkan lagi. Nah, tulis nama lengkap kalian. Misalnya, nama ibu. Oke, jawab soal berikut. Cos X sama dengan 1/2. Oke, gimana cara jawabnya, Bu? Cos X ganti jadi cos berapa derajat setengah itu? Ingat cosnya. Kemudian bisa kalian masukkan ke rumus X sama dengan alfa plus minus alfa ditambah dengan K kali 360 derajat. Masukkan sampai dia tidak memenuhi. Intervalnya 0 derajat sampai dengan 360. Oke, untuk soal yang kedua, nah di sini ada sin 2x ditambah 45 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Kalian ubah 1/2 akar 3 berapa? Sin berapa? Oke, kemudian 2/3-nya untuk kodratnya, untuk derajatnya nanti bisa kalian pindah ruaskan. Peroleh dari 1/2 akar 3 itu berapa? Sin berapa? 45 derajat atau 60 derajat? Untuk sin itu ya 0 derajat. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Pastinya kebalikannya. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, jawabannya apakah dia terbukti, tidak terbukti, atau jawaban A dan B benar? Oke, jawab ya. Nanti akan kita bahas. Oke. Tunggu. Ada yang sudah? Nah, kerjakan ya. Biar sama-sama semuanya bisa. Tunggu ya. Ya. Baru satu nih yang jawab. Yang lain gimana? Siapa yang sudah jawab? Yang lain gimana nih? Sekarang ya jawabnya ya. Bu tunggu sampai jam 8.25. Linknya bisa diklik nggak? Bisa, Bu. Oke, silakan. Tunggu. Ada yang bingung nggak nih? Ada yang bingung bisa ditanyakan. Oke. Tunggu beberapa menit lagi. Jawab aja dulu, nanti kita bahas sama-sama semuanya. Ini tetap, ini akan masuk ke dalam penilaian nanti.
Udah. Pertama ada cos X sama dengan setengah. Oke. 2 menit lagi ya. Akan kalian jawab. Oke, gimana? Ya. Oke. Besarkan lagi. Oke. Nah. Oke, baiklah. Sudah ya. Jam 8.26. Nah, sekarang kita bahas sama-sama. Oke, tunggu bentar. Oke, yang pertama. Dan soalnya tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri cos X sama dengan 1/2 atau setengah. Mana intervalnya? X lebih dari atau sama dengan 0, X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Jawabannya apakah 60 derajat, 60 derajat dan 30 derajat, dan 300 derajat, 60 derajat, 300 derajat, sama atau 420 derajat? Oke, jawaban kalian apa? B. B. 600,300 660 sama 300 derajat. Oke, B ya. Ayo, siapa nih yang mau menjelaskan? Sebutkan namanya. Ayo, ada yang mau menjelaskan? Tika, oke. Ya, silakan. Jadi 1 cos X sama dengan 1/2, maka diperoleh jadi cos X sama dengan cos 60 derajat. 1/2 tuh kita ubah dulu, cari yang di tabel cosnya tuh yang mana 1/2, kan 60 derajat. Batu cos X sama dengan A tambah K dikali garis 60 derajat, kan rumusnya. Jadi kita umpamakan X sama dengan 0. Oke. Jadi 60 tambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Itu A sama dengan 1 sama 1, X sama dengan 60 tambah 360 jadinya 420 derajat. Nah, 420 derajat itu tidak memenuhi. Jadi kita lanjut ke rumus kedua, yaitu rumus kedua yaitu min. Ya. Jadi kita anukan X sama dengan min 60 derajat plus K kali 360 derajat. K-nya kita umpamakan sama dengan 0, X-nya berarti min 60 derajat dikali 0, min 60 derajat plus 0 dikali 360 derajat, hasilnya min 60 derajat, tidak memenuhi karena min. Betul, kita umpamakan lagi, K-nya sama dengan 1, jadi 60 plus 1 dikali 360 derajat, hasilnya 300, karena min ketemu plus jadinya kurang. Tuh, kita umpamakan lagi, K sama dengan 2,
min 60 derajat plus 720. Kan hasilnya 660, berarti itu tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya 60 derajat sama 300 derajat. Iya, alhamdulillah paham ya. Terima kasih Nakatika. Yang lain juga benar ya jawabannya tadi. Terima kasih ya. Oke, yang lain. Ada yang salah nggak nih jawabnya? Benar semuanya ya? Oke, alhamdulillah bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Oke, ada sin 2x ditambah 45 derajat sama dengan 1/2 akar 3 dengan interval x kurang dari atau sama dengan 0 dan x lebih besar sama dengan 0 dan x kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Ayo, siapa ini yang mau menjelaskan? Kalian jawabnya apa dulu? Jawabnya apa? A-nya 7,5 derajat, 37,5 derajat, 187,5 derajat, dan 217,5 derajat. Yang B-nya 7,5 derajat, 37,5 derajat, dan 187,5 derajat. Dan C-nya 7 derajat, 37 derajat, dan 187 derajat. Jawabannya kalian apa? Ayo. Jawab. Ada A, B, atau C? Ada yang jawab gak? Oke, kita bahas sama-sama ya. Siapa yang mau coba jawab? Sebutkan namanya. Ada? Febi, Alvita, Salsabila, semuanya. Ada yang mau coba jawab? Langkah-langkahnya sama aja kayak tadi. Nanti Ibu bantu. Sebutkan namanya. Nah, ada yang mau? Oke, kita jawab sama-sama ya, yang ini ya. Sin 2x ditambah 45 derajat. Oke, di sini sin untuk 1/2 akar 3 berapa derajat jadinya? Sin 60. 60 derajat. 60 derajat. Oke, 60 derajat. 60 ya. Nah, berubah jadi sin 60 derajat. Kemudian di sini kita gunakan rumus 2x ditambah 45 derajat itu menjadi alfa. Oke, di sini ada Ibu kasih sudah clue-nya di sini. Ada yang coba menjabarkan? Sebutkan namanya. Ada yang mau menjabarkan? Ya, jangan takut. Kalau salah nanti kita perbaiki sama-sama. Oke, kalau nggak ada Ibu aja ya. Ada yang mau nih? Lanjut ya. Sini ada 2x, ini adalah alfanya atau x-nya di sini. X-nya ya, 2x ditambah 45 derajat. Kemudian alfanya, kita masukkan ke rumus. Alfa ditambah k kali 360 derajat. 60 derajat ditambah k kali 360. Oke. Di sini bisa kita pindah ruaskan. Sama-sama kita 45 derajat. Oke, tertinggal 2x sama dengan ada 60 dikurang dengan 45. Oke, 45 ini kita pindah ruaskan ya. Tambah dengan k kali 360. Oke, 2x sama dengan 60 kurang 45. 15. 15 derajat. Tambah dengan k kali 360. Oke, 2x. Nah, maka diperolehlah 2x sama dengan. Nah, kita tinggal cari x-nya aja lagi. X sama dengan. Ya, lanjutkan. 15 bagi 2 hasilnya 7,5 tambah terus tambah 60. Ya, habis itu siapakan? Dimasukkan. K-nya sama dengan 0. Diperoleh X-nya sama dengan
7,5. 7,5. Ya, Alvita lanjutkan. Kada bisa ulun Bay. X sama dengan 7,5 derajat ditambah K-nya masukkan 0. 0 kali 180 jadi tersisa 7,5 derajat. Kemudian K sama dengan 1. Ini masukkan K-nya kita ganti dengan 1. Jadi 7,5 derajat ditambah dengan 1 kali 180. Jadi 180 tambah 7,5, 187,5. Ya. K sama dengan 2. X sama dengan 7,5. 2 kali 180, 360. Ditambah dengan 7,5, 367,5. Nah, ini sudah melebihi dari interval, jadi dia tidak memenuhi. Oke, apakah cukup sampai sini? Belum ya? Bentar. Belum ya? Nah, kita gunakan lagi rumus yang kedua. Oke. Ibu. Ya. Ika? Kan tuh soalnya yang diaturkan 2x plus 45 derajat sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat. Punya kayak ini kan bisa Bu, misalnya lo 2x plus 45 derajat sama dengan 60 kali 0, 60 tambah 0 dikali 360 derajat. Nah, 2x plus 45 derajat sama dengan 60 kurang 45 derajat. Kan hasilnya sama juga 15 Bu, 2x sama dengan 15 jadinya 7,5. Boleh pakai cara kayak itu juga atau harus pakai cara kayak itu? Oke, boleh aja sebenarnya, tapi untuk memperkecil atau lebih mudahnya jadi diperkecil aja. Kan kalau nyepian tadi langsung dimasukkan. Ya enggak tadi? 2x langsung ya? Oke. Nah, ya. Biar lebih mempermudah, jadi kita sampaikan dulu. Kita cari sampai X sama dengan. Pian tadi kan masih 360. Oke. Jadi kita sampaikan dulu, kita sampai menemukan X sama dengan. Jadi diperoleh, ya baru dimasukkan. 7,5 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ya, gimana Atika? Boleh? Ya, hasilnya sama aja. Oke, yang lain gimana? Makasih Nakatika, pertanyaan yang bagus. Dan jawaban Bian juga benar. Iya, sama-sama Bu. Yang lain gimana? Oke, sampai sini ada lanjutannya kan? Untuk sin berarti 180, gunakan rumus. Oke, gua hapus dulu. Nah, oke, ada yang mau coba? Jangan bilang nggak bisa duluan ya, kita harus berani coba. Nah, B. Ayo, ada yang mau? Yang B-nya, 2x ditambah 45 derajat sama dengan 180 dikurang 60 derajat. Tambah K kali 360 derajat. Oke, di sini ada yang mau coba menjabarkan? Ditawarkan lagi nih. Jangan takut untuk mencoba. Ada? Belum. Oke, Salsabila, silahkan. Jadi yang B, 2x ditambah 45 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 2x ditambah 45 derajat sama dengan tadi yang di atas 180 dikurang 60 sama dengan 120 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Habis itu 2x sama dengan 75 derajat. 75 derajat dapat dari 120 derajat dikurang 45 derajat. 45 derajat itu dipindah ke sebelah 120 derajat itu. Jadi negatif, makanya dikurang. 2x sama dengan 75 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Habis itu X sama dengan 75 derajat ditambah K dikali 360 derajat itu dibagi 2. Hasilnya 37,5 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Habis itu dimasukkan. K sama dengan 0. X sama dengan 37,5 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat sama dengan 0. Jadi hasilnya 37,5 derajat. Habis itu K sama dengan 1.
X sama dengan 37,5 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Jadi 180 derajat ditambah 37,5 sama dengan 217,5 derajat. Nah, sampai situ masih memenuhi. Selanjutnya masukkan ke 2. X sama dengan 37,5 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 397,5 derajat. Nah, karena 397 itu sudah lebih dari 360, maka sampai situ aja. Jadi tidak memenuhi lagi. Jadi himpunannya urutkan. Jadi himpunannya 37. Oh, yang digabung dari situ tadi 7,5 derajat, 37,5 derajat, 187,5 derajat, 217,5 derajat. Oke, benar ya. Jawabannya A tadi. Oke, terima kasih Salsabila. Yang lain gimana? Bisa dipahami? Penjabaran yang bagus. Oke, yang lain. Benar tidak jawabannya tadi? Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Yang lain gimana? Ada yang bingung masih? Kalau gak ada, kita lanjut ya. Oke. Untuk yang ketiga, secant X dikali dengan cosecant X dikurang dengan kotangan X dikali dengan sin X dikurang cosecant X sama dengan negatif cos X. Oke, di sini kita membuktikan di mana fx sama dengan gx tadi. Oke, sini ada yang mau coba? Nah, jawabannya cuma ABC, ya terbukti, tidak terbukti, atau jawaban A dan B benar. Oke, jawaban kalian apa dulu nih? Ada yang jawab C? Pulang cari aman, C. C. Yang lain gimana? Ayo. Salsabila apa jawabnya? Ulun terbukti wae. Oke. Sama bawa ulun juga. Oke. Yang lain gimana nih? Kalbu apa jawabnya? Oh, jawabannya A. A. Oke. Yang lain, Raihan? Raihan jawabnya apa? Ayo. Alvita nih, apa jawabnya? Oke, ada A, ada C, tadi jawabnya lah. Oke. Nah, ya kita jawab. Ada yang jawab C tadi, kalbu. Mau coba? Gimana dapatnya? Tadi kalbu A ya? Gimana jawabnya? Ya, ada yang mau coba? Kita sama-sama ya. Secant X, maka diperoleh. Oke, kita tulis dulu rumus awalnya. Nah, di antara ruas kiri sama ruas kanan yang lebih kompleks kan yang ruas ini. Lebih panjang nih rumusnya. Kita gunakan ini, kita buktikan. Secant X, cosecant X dikurang kotangan X, sin X dikurang cosecant X. Oke, kita ubah, kita gunakan identitas trigonometri. Nah, ini secant X, yang ini bisa kita ubah kemana? Ya, secant X atau secant alpha di sini. Kita ubah? 1/cos. Ya, 1/cos alpha. Cosecant X kita ubah bisa kita ubah jadi apa? Kelihatan ya? Kalau cosecant X bisa kita ubah jadi apa? 1/sin. Ya, 1/sin ya. Oke. Nah, di sini Ibu jadikan gabung ya. Tadi 1/cos X dan 1/sin X. Ini perubahan dari sec X dan cosecant X. Diperoleh 1/cos X dikali dengan sin X. Dan kotangan X ini bisa berubah menjadi apa? Kotangan, lihat di identitas. Cos alpha per sin. Nah, kemudian sin X tetap dikurang dengan cosecant X 1/sin X. Oke, lanjut. Nah, sama sini bisa dipahami perubahan-perubahannya. Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Nah, kemudian
Dapat di mana, Bu? Ini 1 per cos kuadrat X per cos X dikali sin X. Oke, ada yang tahu? Yang jawab nih, yang sudah jawab. Gimana? Benar gak caranya gini? Oke, kan kita punya 1 per cos X, kita samakan penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita di sini ada cos X dan dikali sin X. Berarti di sini juga kita kalikan, di bawahnya penyebutnya cuma ada sin X di sini. Nah, kita kalikan juga dengan cos X. Jadi diperoleh 1 per cos X dikali dengan sin X. Oke, dikurang dengan sama-sama kalikan cos. Jadi cos kuadrat X. Yang di atas kita kalikan cos, yang di bawah juga kita kalikan cos. Jadi cos X dikali dengan sin X. Oke, bisa dilihat, bisa dipahami nggak? Ini cos ya. Nah, sama-sama kita samakan penyebutnya. Oke, bisa dipahami? Yang cos kuadrat tadi itu dapat di mana, Bu? Nah, dapat di sini. Bukan, cos ini didapat dari penyamaan penyebutnya. Nah, tadi diulang ya. Ini kita punya ini 1 per, kita punya ini. Nah, 1 per cos X, sin X dikurang. Kalau yang kurangan atau tambahan, maka itu harus disamakan penyebutnya dulu. Misalnya, ada 1 per 4, dan di sini dikurang dengan 1 per 2. Maka 1 per 2 ini harus kita samakan dulu, per 4 dulu. 1 per 4 dikurang dengan, supaya 2 di sini, yang di bawahnya ini, maka kita kalikan berapa? Kalikan 2. Jadi atasnya kita kali 2, bawahnya juga kita kali 2. Jadi 2 per 4. Baru bisa kita kurangkan. 1 kurang 2, negatif 1 per 4. Nah, gitu konsepnya. Bisa dipahami dulu? Nah, Oh, berarti cosnya itu dikalikan dengan cos juga. Iya, ini yang ini sama-sama kita kalikan cos dulu. Oke. Gimana, bisa dipahami? Iya, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Dapat tadi 1 per cos X dikali dengan sin X. Oke, per ini ya, dikurang dengan cos kuadrat X. Sama-sama kita kalikan cos, yang ini kalikan cos, yang ini kalikan cos. Juga ini sin X kali cos X, sama aja ya, terbalik aja. Maka diperolehlah yang ini 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, diperoleh ini. Penyebutnya karena dia sama, yang ini sama ini, jadikan satu aja, cos X dikali sin X. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Oke, Ibu hapus dulu. Kemudian yang ini sama juga. Ini juga kita samakan penyebutnya. Sin X berarti kita samakan penyebutnya. Sin berarti kalau cuma sin X berarti sin per 1. Ya kan? Apapun yang dibagi 1 hasilnya dirinya sendiri. Misalnya ada 2 bagi 1, 2. Nah, sama halnya dengan sin X bagi 1, hasilnya sin X. Oke, di sini jadi sin X per 1. Karena di sini per sin X, jadi juga satunya ini supaya sin X juga, kalikan dengan sin X. Di atasnya juga kita kalikan dengan sin X. Oke, diperolehlah sin kuadrat X per sin X. Oke, sampai sini bisa dipahami? Alhamdulillah bisa. Oke, diperolehlah sin kuadrat X. Kemudian ini dikurang. Kurang dengan 1 per sin X. Yang ini ya. Kita ambil ini. Nah, diperolehlah sin kuadrat X. Dikurang 1 per penyebutnya sama, sin X. Nah, sini bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Bisa ya, alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, kemudian kita lihat ke identitas sin kuadrat.
Nih, 1 dikurang cos kuadrat X. 1 dikurang cos kuadrat X. Di sini, 1 dikurang cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Iya, sin kuadrat X. Kemudian pernya tetap, cos X dikali sin X. Nah, yang ini, kenapa negatif, Bu? Ayo, ada yang tahu? Kenapa dia negatif? Karena kebalik. Sin kuadrat X minus 1. Iya, kebalik ya. Wah, tunggu. Oke, tunggu bentar, Ibu hapus. Nah, kenapa dia negatif? Karena kalau kita ubah, kita cuma punya identitasnya untuk dia bisa menjadi negatif 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, kalau 1 dikurang sin kuadrat X, identitasnya berapa? Ini kan? Cos kuadrat X. Ya, jadi negatif cos kuadrat X. Kuadrat ya. Nah, dari sini bisa dipahami? Diperolehnya negatif cos kuadrat X. Sin kuadratnya, sin kuadrat ya, ini. Oke. Nah, dari sini, oke, dari sini dapat cos X. Oke, tunggu bentar. Oke, mana dapatnya negatif cos X? Ada yang tahu? Nah, dari ini ya. Kita punya sin. Oke, di sini nggak ada derajatnya ya, seharusnya sin. Oke, Ibu. Loh. Sini ada sin kuadrat X kurang dengan cos kuadrat X per cos X, sin X, dan sin X. Oke, di sini kita punya sin yang di bawah ini. Nah, ini bisa kita coret, kan? Sama-sama kita bagikan. Kemudian di sini kita punya cuma 1 cos yang di bawah ini, sedangkan di sini kita punya 2 cos. Jadi kita coret 1, maka tertinggallah 1 cos aja lagi. Oke, 1 cos aja, gak kuadrat. Negatif cos X. Oke, maka diperoleh negatif cos ini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Alhamdulillah bisa. Yang lain bisa dipahami nggak? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa, Bu. Sama-sama kita bagikan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi jawabannya terbukti ya. Ayo jawab yang saya tadi gimana itu? Oke, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah terjawab ya. Oke, nah sekarang sampai ke penghujung pembelajaran kita hari ini. Nah, ada tugas seperti biasa, tapi yang ini silakan kalian kumpulkan ke WA pribadi Ibu aja. Ya, ada 2. Kalau nggak paham nanti bisa aja chat, tanya-tanya ke Ibu. Oke? Bisa dipahami untuk tugasnya? Maksudnya tugas itu. Ya, nanti kumpulkan seperti biasa. Kumpulkan ke Ibu. Ada 2 Iya. Ya. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas? Oke. Ini tugasnya ya, nanti Ibu bagikan yang materinya di gadget. Oke, sekarang sampai ke kesimpulan. Ayo, apa yang kita sudah pelajari hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Dari kalian nih. Kita sudah belajar apa tadi? Ada 2 bentuk. Apa? Ya, Nak Kalbu mau menyimpulkan? Kita hari ini sudah belajar menentukan penyelesaian trigonometri berbentuk apa tadi?
fx sama dengan p. Iya. Yang kedua, fx sama dengan X sama dengan gx. Oke. Untuk yang pertama tadi, kita dengan syarat apa? Fx sama dengan P. Misalnya sin X sama dengan A. Sin X sama dengan A. Berarti kita harus punya syarat, harus mengingat tabel apa? Tabel perbandingan. Identitas dasar. Iya, perbandingan trigonometri. Harus ingat itu ya, tadi ada sin 0 derajat, 30 derajat. Nah, harus ingat itu. Kemudian yang kedua, ada berbentuk fx sama dengan gx. Itu lebih ke mana tadi? Menggunakan apa? Identitas? Trigonometri. Ya, Trigonometri. oke. Kita menggunakan identitas ya. Baiklah. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Semoga semuanya bisa dipahami, bisa diingat, bisa diterapkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang persamaan trigonometri? Alhamdulillah kalau tidak ada dong. Alhamdulillah. Oh iya, untuk tugasnya nanti tadi kirimkan. Bagi yang belum nih, yang tugas-tugas minggu kemarin ada beberapa orang yang belum. Nah, bisa konfirmasi ke ibu ya. Misalnya mungkin ada yang sudah menggawi tapi nggak ingat mengirim atau tuh salah kirim ke ibu Fenty gitu. Nah, konfirmasi ya. Kemana? Ya, oke. Nah, baiklah. Ada yang mau ditanyakan nggak lagi nih tentang persamaan trigonometri? Alhamdulillah kalau tidak ada dong. Alhamdulillah. Ah ya, ibu absen dulu ya yang belum, yang merasa yang baru masuk nih. Bentar. Oke, kalbu ada ya? Jadi kalbu. Ilham Akbar ada nggak? Ilham Akbar. Aura Zahra ada? Gak ada ya. Mutiara Nandita sudah masuk? Mutiara? Tadi Bu. Ayo, on cam bisa? Mau lihat nih. Oke ya. Mutiara. Siti Raudah. Siti Raudah ada masuk? Oke. Siti Raudah. Meliani. Mana Meliani? Meliani ada? Ada ya nih ya. Meliani Saprudin. Oke. Revalina Adelia ada nggak masuk? Revalina. Ada nggak? Atau ibu salah? Revalina ya. Rizali ada. Muhammad Gifari Anugerah Perdana ada masuk nggak? Lutfi Antagani. Lutfi nggak ada. Muhammad Firdaus Rifki Alfarej. Rifki ada ya nih? Mana orangnya? Ayo. Kemana nih orangnya nih? Ada ya nih. Ada yang ibu belum sebutkan namanya yang di awal tadi baru masuk? Nggak ada ya. Baiklah. Kemarin ibu ada kasih link yang untuk kesan-pesan mohon diisi ya. Baru beberapa aja yang isi. Masih kedengaran kan suara ibu? Ya, siap. Ada yang mau ditanyakan gak nih? Minggu kemarin ibu bilangnya ini minggu kemarin terakhir ya, ternyata minggu ini masih masuk final. Tentang matematika, ada kesulitan selama pembelajaran ini? Kesulitan.
Ibu kecepatan atau gimana? Oh iya, Ibu juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kesan-pesannya kalian, dan terima kasih banyak sudah menerima kehadiran untuk pembelajaran kita setiap minggunya. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Fitri ya. Dan untuk pesan Ibu untuk kalian, untuk pembelajaran matematika atau apapun itu, terus semangat dalam belajar. Bisa on cam ya, yang bisa. Ini Ibu rekam. Terus semangat dalam belajar, jangan pantang menyerah. Perbanyak menuntut ilmu dari apapun itu, belajar dari banyak hal, dan juga walaupun kalian sebagai pelajar yang istilahnya itu di sekolahan, jangan lupakan adab ya. Pesan Ibu, adab kalian terhadap orang yang lebih tua, apalagi kan kalian pembelajarannya online di rumah, gak langsung tatap muka sama gurunya, jadi tetap ya belajar ilmu dan adab dulu. Ilmu, insya Allah ilmu akan mengikuti, akan dipermudah dalam menuntut ilmunya. Oke, dari kalian ada yang mau disampaikan atau gimana nih? Materinya sudah habis dari Ibu. Oke, mungkin ada 15 menit lagi nih. Atika, Salsabila, yang lain? Bisa on cam gak nih? Jihan Najwa, Kalbu aktif banget. Kalau ada mau ditanyakan silahkan ya, jangan takut untuk bertanya. Jangan takut untuk menyampaikan pendapat, sama pendapat kalian itu masih dalam yang menurut kalian, kalau kalian nggak bisa langsung aja ditanyakan. Oke, gimana? Mudah nggak belajar trigonometrinya sama Ibu? Bisa dipahami nggak? Oke. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Oke, mungkin ini masih ada waktu 15 menit lagi. Oke, so kita bahas satu contoh soal lagi ya, mungkin. Gak apa-apa nih, lagi lumayan. Ada misalnya ini. Tunggu bentar, bisa screen-kan. Iya. Siapa tadi? Yang materi semalam itu ada Bu. Iya. Yang sudut dalam satuan derajat kayak sudut dalam satuan radian. Nah, ulun tuh kada paham itu Bu. Oh iya, dalam satuan radian ya. Yang pakai pi itu ya. Oke. Bentar ya. Masih belum paham. Oke. Nih, misalnya Ibu kasih soalnya. Bentar ya, Ibu carikan. Yang soalnya kayak 1/3 kayak dulu Bu, kayak membaginya tuh gimana itu. Oke, bisa. Misalnya di sini ada tan, belum. Kelihatan nggak? Tan 3x sama dengan 1, di mana di sini 0 x sama dengan kurang dari 2pi. Oke. Sini. Kayak radian ya ini. Masih ingat rumusnya untuk tan? Tan apa? Tan. Ini ya. X sama dengan A per pi plus K kali 2pi per pi. Iya, ini ya. X sama dengan alpha ditambah K kali pi. Oke. Lanjut di sini. Nah, ini ada tan 3x. Oke. Dituliskan tan 3x. Kalnya 1 dalam tan itu berapa derajat? 1 dalam tan 45 derajat. Ya, 45
45 ya. Jadi tan 45 derajat. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ini bisa. Oke. Sekarang maaf. Bukan derajat, berarti tan berapa di sini? Kalau menggunakan pi. Nah, kita lihat di sini. Nah, tan 1 tadi ya. Kalau derajat kan 45 derajat. Kalau pi kita gunakan 1/4 pi. Karena kita menggunakan radian di sini. Oke, kita tulis 1/4 pi. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kita masukkan ke rumus 3x sama dengan alfanya 1/4 pi ditambah dengan k kali pi. Pi aja ya untuk tan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Sampaikan x aja. Jadinya 1 per berapa? Kalikan dengan 3. Berarti ini kalau ditulis ini jadi 1/4 dibagi dengan 3 berarti 3/4. Kita kalikan. Kan dia dibagi. Oke, kan karena dia dibagi per 4, tadi kan dibagi 3 sini seharusnya. Kita jadi kali, jadi balik. 3, 1 per 3. Kalikan, hasilnya adalah 1 kali 3, 3/4 pi. Tambah dengan kali. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam k-nya. Bentar ya, mana lagi nih? K sama dengan 0. 3/4. Kelihatan nggak? Pi tambah dengan 0. K-nya kita ganti 0 kali pi. Hasilnya berapa? Tetap ya. 3/4 pi. Oke. Nah, sini kita dapat 3/4. Bentar. Hapus dulu, simpan dulu. 3. Kita simpan ya. X sama dengan 3/4 pi. Oke, tunggu bentar. Pi ditambah k kali pi. Di sini kelihatan kan? 0 tadi. Jadi 3 ulang 0. 3/4 pi tambah dengan 0 kali dengan pi. Hasilnya adalah 3/4 pi. Semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang masih bisa kan? 3 bagi 4 masih 1, berapa gitu. Hasil kan tadi intervalnya sampai 2. Kemudian kita teruskan. K sama dengan 1. Oke, kita hapus dulu ya, gak muat. Ingat 3/4 pi tadi. Bentar. Bentar ya. Nah, tadi X sama dengan 3/4 pi. Ya, benar gak? Ditambah dengan K pi. K-nya 0. Jadi 3/4 pi aja tadi. Oke, K-nya 1. 3/4 pi tambah dengan pi. 1 kali pi kan? Kita samakan penyebutnya. Nih, penyebutnya 4. Jadi juga 4. 1 itu supaya penyebutnya 4 jadi 4/4. Atau misalnya 5/5 juga hasilnya 1. Karena di sini penyebutnya 4, jadi sini juga 4/4. 4/4 pi.
Oke, ditambahkan. 3 tambah 4? 7 ya? 7. Ini sebentar. 1/4. Oke, 7 ya? 7/4 pi. Oke, kemudian K sama dengan 1. 7 bagi 4 masih bisa ya? 7 bagi 4 masih masuk interval 2. K sama dengan 2. 3 per pi, 3/4 pi, tambah dengan kalanya kali 2, hasilnya adalah 2/3. Tunggu bentar. Oh, iya. Ada salah. Tahu masalahnya? Di sini, dari awal kita. Tunggu bentar ya. Ya, pi-nya bagi 3 juga kan? Iya. Kita ulang ya dari awal ya. Tadi rumusnya tan 3x sama dengan 1 tan 3x sama dengan 3 per pi. Nah, untuk 3 per pi, kemudian di sini 3x sama dengan 3 per pi ditambah dengan k kali pi. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kemudian x sama dengan 3 per pi, jadi oke, di sini cuma 1/4 ya, 1/4 tadi. Jadi 3/4 pi tambah dengan pi 1/3 karena dia dibagi 3. 1/3 pi. Nah, baru masukkan x sama dengan 0. Masukkan. Jadi ini kalau dikalikan 0, hasilnya 0 ya. Jadi 3/4 pi. K sama dengan 1. 3/4 pi ditambah dengan 1. Di sini ada k-nya. K-nya 1. Berarti 1 kali 1/3 hasilnya 1/3. Oke, 1/3 pi. Nah, untuk 1/3 pi ini kita samakan penyebutnya. Jadi sama-sama nggak bisa nih. Jadi dikalikan. Ini dikalikan 3, yang ini kalikan 4. Oke, yang ini dulu atas sama bawahnya sama-sama kalikan 3. 3 kali 3 9. Kemudian di bawahnya juga 4 kali 3 12. Oke, ditambah. Kita samakan penyebutnya, pokoknya yang bagian bawahnya kita samakan. Kemudian di sini kayak sama-sama kalikan 4 supaya 12. 3 kali 4 12. Di atasnya juga 1 kali 4 4. Nah, kemudian sudah sama penyebutnya nih, 12 sama dengan kan 9 tambah 4 3 ya, sama dengan 13/4. 13/4 ya. 13/4 pi. Nah, kemudian kalian lihat 13/4 tuh kalau kita bagikan apakah dia masih termasuk 2 ke bawah atau lebih. Kalau lebih, maka dia tidak memenuhi. Kalau masih dalam interval 0 sampai 2, berarti dia masih masuk. Masih ingat kan pembagian 13 bagi 4? Oke, 0. Nah, 13 bagi 4, 2. 3,5. Oh, bukan 13. 13 bagi 12. Di sini kan 12 tadi. Pernya. 13/12. Nah, 9 tambah 4, 13. 13 bagi 12. 13 bagi 12, 1. Kan 1 kali 12, 12. Ibu rasa kalian sudah tahu ya untuk pembagian ini. Dikurangkan 1, 10, 0, berapa nih? 1, lah masih. Berarti masih termasuk.
Berarti bisa kalian tambahkan lagi K sama dengan 2-nya. Berapa? Masukkan aja, ubah di sini. Berarti kali 2 di sini. 3/4 Pi ditambah dengan 2/3. Oke, sampai sini bisa dipahami. Pokoknya sampai dia kalau dibagikan lebih dari 2, maka dia tidak memenuhi lagi. Oke, gimana Atika? Untuk radiannya? Iya, bisa. Tapi yang di rumus tuh X sama dengan alfa per Pi tambah K kali 2 Pi per Kian kenapa jadi K langsung A per Pi alfa bagi Pi plus K kali Pi nya langsung ada dibagi lagi ke Pi nya yang kayak rumusnya. Yang ini ya, rumusnya yang ini kan? Nah, X sama dengan A ditambah K kali Pi. Bagian mana yang dibagikan? Gimana Atika? Nah, ini. Kita gunakan rumus untuk tan. Kalanya tan X sama dengan A ditambah K kali Pi. Pi aja. Nggak pakai yang 360 itu. Oh, berarti lain yang rumus tan fx itu lah ya. Oh, yang satunya lagi kah? Oh, bukan. Nah, kita gunakan yang ini. Kalanya yang satunya itu mana ya? Di sini ya. Kalau tan cuma satu aja rumusnya. Tapi kalaunya sin itu 2. Sin itu ada yang alfa ditambah K kali 360. Dan yang B-nya X sama dengan 180 dikurang dengan ini. Kurang dengan alfanya. I itu untuk sin, ada 2 rumus di sini. Kalanya cos juga ada 2 rumus, yaitu menggunakan plus sama yang menggunakan minus. Dan untuk tan itu satu aja. Ibu tadi contohkan tan ya. Tan satu aja. Gimana? Bisa dipahami? Nanti kalau masih belum paham, karena jam pelajaran kita sudah habis, nanti bisa kalian tanyakan aja ya. Ibu WA pribadi. Sekalian mengumpulkan tugasnya. Oke, sampai sini? Gimana? Semoga bisa dipahami ya. Insyaallah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa tugasnya. Oke, jangan lupa tugasnya. Ya. Sebelum mengakhirinya, kita foto bersama dulu ya. Silakan on cam. Matikan share screen-nya. Silakan. Kita tolong ya. Ya. Oke, yang lain. Nah, Salsabila, Rijali Hadi, Feby. Oke, Ibu hitung ya. Ya, semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1. Ya, semuanya. Buka kameranya. Oke. Ya, Ibu tunggu dulu. Jihan, Feby. Nah, ini. Lihat mukanya ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf apabila ada Ibu ada salah-salah kata atau perbuatan. Oke, Ibu akhiri. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, Terima kasih, Bu. kasih. Izin keluar dulu. Ya.
Silakan.